kabarmu? Semoga dalam keadaan sehat ya. Selamat datang yang baru bergabung di channel aku. Perkenalkan, aku adalah Haikal Pratama. Aku adalah spiritual consultant, tarot reader, reiki master, shamanic healer. Kalian bisa konsultasi bareng aku dengan mengklik link yang ada di description box kalau kalian mau konsultasi bareng aku. Dan buat yang sudah lama bergabung di channel aku, selamat bergabung ya. Dan semoga kalian betah selalu berada di channel aku. Terima kasih juga yang udah like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Well, anyway, sekarang kita masuk di pick a card, kesempatan yang semesta berikan. Well, anyway, sesuai judulnya, sekarang kita masuk di pick a card, bukan pick a card, tapi pick a deck ya. Di bawahku sudah ada 3 deck yang akan di tiap-tiap decknya nanti kita akan buka tentang prediksi kalian di tahun 2023 ya. Kalau kalian tertarik dengan batu malahite, kalian bisa pick deck A. Kalau kalian tertarik dengan kristal Vivianite, sangat indah ya, kalian bisa pilih deck nomor 2 atau deck B. Kalau kalian tertarik dengan Green Aventurine yang berbentuk skull ini, kalian bisa pilih pick deck nomor 3 ya. Tiap-tiap deck nanti akan kita buka pembacaan-pembacaannya. Oke, kita langsung aja masuk ke deck 1 dan 2. Ke deck 1 langsung ya. Ke deck 1 kalian yang memilih pile nomor 1 yaitu pile malahite ya. Ini deck yang kalian pilih yang dengan batu kristal malahite. Malahite ini adalah kristal transformation ya. Dia bekerja pada cakra anahata, di cakra hati, dan bisa saja kalian tertarik dengan batu ini, mengisyaratkan bahwa semesta menginginkan kalian perubahan, transformasi di 2023 untuk kalian yang memilih deck A. Oke, aku bakal frankincense sama dupa gaharu ya teman-teman. Oke, ini adalah pembacaan untuk prediksi kalian di 2023, awal tahun, pertengahan tahun, akhir tahun, dan kita lihat juga oracle-nya berpesan tentang apa dengan pembacaan ini. Oke, kita akan lihat prediksimu di 2023. Oke. Kartu pertama ada kartu Five of Wands. Interesting. Sangat-sangat interesting. Ada Ace of Wands, ada Pack of Wands. Interesting ya. Kita susun dulu aja. Oke. Sudah ya. Ada 6 kartu sudah terbuka dan kita akan baca masing-masing. Untuk kalian yang memilih deck A, ini deep reading ya, jadi pembacaannya bakal panjang. Kalian langsung aja nanti masuk ke chapter-chapter yang aku sediakan. Ini buat kalian yang memilih deck A atau deck nomor 1 ya. Di sini sudah ada 6 kartu yang menggambarkan kehidupan kalian di 2023. Prediksi kehidupan kalian di 2023 bakal jauh lebih baik sih menurut aku secara garis besarnya. Five of Wands di sini kalian mungkin dituntut untuk melakukan banyak agresi gitu terhadap diri kalian yang mungkin di tahun lalu malas. Di tahun depan nih harus ngedorong diri kalian jauh lebih pintar dan bijaksana. Jangan terlalu banyak berkumpul-kumpul dengan hal-hal yang sifatnya nggak berguna ya, karena Five of Wands ini juga menggambarkan adanya argumentasi kamu nanti yang tercipta dengan pertemanan kamu. Jadi kalau di tahun depan kamu memiliki istilahnya perkumpulan semacam itu, mungkin ada baiknya untuk menarik diri beberapa di awal tahun, kayak kalian harus flashback ke diri kalian dulu, apa yang harus kalian lakukan, ketimbang kalian fokus ke
perkumpulan-perkumpulan dan pertemanan-pertemanan kalian. Ini membaca di awal tahun ya. Menurut aku di awal tahun bakal banyak perubahan yang kamu jalani dan banyaknya kesempatan yang akan terjalin ya. Terutama di dalam percintaan, mungkin kalian bakal bisa melepaskan energi lama dan bisa juga mendapatkan energi baru. Tapi menurut aku ada healing yang terjadi di awal tahun buat kalian-kalian yang memilih deck A ya. Healingnya adalah kalian bisa melepaskan energi toxic ya. Ada toxic relationship yang kalian buat nih di dalam hidup kalian. The devil ini menggambarkan sesuatu yang sifatnya adalah ketidakmampuan kita dalam mengatasi kecanduan yang kita punya ya. Bisa saja kalian longing for someone, menginginkan seseorang, dan kalian bisa saja di tahun depan ini bakal cenderung bisa melepaskan energi tersebut jauh lebih baik. Ada kesempatan-kesempatan untuk berkembang ya, karena ada kartu The Ace of Swords di sini yang menggambarkan, aku ngelihat di dalam hidup kalian di 2023 banyak ide ya, banyak hal yang kalian akan lakukan. Terutama kalian bakal punya banyak ide, punya pekerjaan baru juga. Ada juga energi yang tertangkap bahwa passionnya kalian ini baru muncul ke satu hal. Bisa saja kayak kalian lagi menggeluti bidang tertentu gitu ya. Aku ngelihat memang ada keberhasilan di awal-awal tahun buat kalian yang sedang berusaha di bulan Desember kemarin, dan di awal tahun nanti ada perbaikan lebih baik daripada tahun lalu ya. Pack of Wands di sini berbicara tentang sesuatu yang sifatnya energi, ide. Jadi ada ide-ide baru yang ingin kalian munculkan. Sudah punya resolusi sih menurut aku. Jadi kayak energi yang tertangkap dari kartu Pack of Wands ini adalah kalian mungkin bakal ngejalanin ide yang sempat tertunda di tahun lalu. Di tahun ini kalian bakal bangun satu usaha yang bidangnya memang kalian senangi, which is Ace of Swords tadi ya. Ada energi yang sifatnya passion yang memang kalian senangi, dan ini harus aku buat, dan kalian membuat kejelasan akhirnya di tahun depan. The Justice di sini aku ngelihat akan adanya ke apa ya, menurut aku ada pelajaran yang berharga sedang sudah kalian lepaskan, dan kalian gak bawa lagi di 2023. Cenderung di 2023 aku ngelihat konflik-konflik yang terjadi di awal tahun adalah dari pertemanan. Ada konflik trust issue antara kamu dan teman kamu, itu yang terlihat. Prediksinya lebih baik secara bisnis dan finance, kalian bisa berkembang sesuai dengan kemampuan kalian. Tapi kalau dilihat dari kartu Five of Wands sama The Devil ini, bisa juga kalian disuruh untuk melepaskan kecanduan-kecanduan kalian, obses kalian terhadap materialism. Jadi bisa saja di awal tahun kalian disuruh untuk semesta lebih bermawas diri, lebih untuk tidak boros sih. Karena The Devil ini kan ngomongin tentang hal-hal yang sifatnya keterikatan, abusing gitu ya, abusive. Dan kalian senang menyenangi sesuatu yang negatif ini. Kalau iya, di 2023 saran aku kalian harus bisa melepaskan energi negatif yang kalian ada di dalam diri kalian. Lepaskan semua itu. Lepaskan ketakutan yang ada di dalam diri kalian. Kalian mampu untuk melakukan itu. Dan The Judgment ini sudah mengisyaratkan bahwa kalian harus bangkit nih dari tidur panjang kalian di 2022 kemarin. Di 2023 adalah untuk memperbaiki keadaan yang sedang kalian inginkan, sesuatu yang kalian memang perjuangkan gitu. Kesempatannya banyak, tapi kalau kalian selalu kumpul-kumpul, hangout nggak bisa nih ya. Ini sudah waktunya kalian mementingkan diri kalian sendiri daripada kalian mementingkan orang lain. 2023 ada kesempatan untuk berkembang, dan The Justice ini menggambarkan konsekuensi yang sangat baik. Ada bantuan menurut aku dari semesta buat kalian semua. Kalian sudah belajar dari pengalaman di masa lalu untuk tidak lagi masuk ke toxic relationship. Dan The Devil ini juga menggambarkan kalian harus bisa meninggalkan sifat materialisme kalian di 2023 nanti. Prediksinya aku lihat banyak perkembangan secara bisnis ya. Terutama kalian yang memilih deck B ini, memilih batu malahite, akan terjadi transformasi besar-besaran. Bisa saja kalau kalian berbisnis di tahun di tahun kemarin ya. Dan tahun kemarin bisnis kalian itu hancur, aku ngerasa kalian bisa ngebuka bisnis baru nih dan bangkit kembali menjadi the new you, the new version of yourself. Itu yang aku lihat ya. Jadi kesempatannya lebih kayak di awal tahun sampai ke pertengahan tahun jauh lebih baik sih sebenarnya. Ada Pack of Pentacles di sini, ada Ten of Wands, ada burdens ya. Sebenarnya Pack of Pentacles ini berbicara tentang manifestasi yang bisa kalian ciptakan gitu.
ada ambisi-ambisi yang belum kalian dapetin di 2022 dan di 2023 kalian bisa ngedapetin ambisi yang kalian mau. Energi yang tertangkap, kalian menginginkan sebuah rumah nih, tapi kalian saat ini mungkin kayak terbebani dengan sesuatu hutang. Aku lihat sebenarnya bisa saja tercapai rumah-rumah yang kalian inginkan, tapi memang harus punya bantuan. Kalian nggak bisa mengerjakan ini sendiri dan mencapai ini sendiri tanpa bantuan dari keluarga kalian dan orang-orang yang kalian cintai. Ya, kalau aku lihat memang ada materialisme yang terdapat di sini ya. The Devil ini juga menggambarkan materialisme. Tapi ada usaha, ada cara, ada jalan. Di 2023 kalian bakal dapetin banyak cara. Ada jalan untuk ngedapatin kesuksesan yang kalian mau ya di 2023. Kalian yang memilih deck 1 dengan batu malahite, akan terjadi transformasi besar-besaran di dalam hidup kalian ya, terutama di dalam keuangan. Ada kesempatan untuk berkembang, ada kesempatan lagi punya rumah baru, ada kesempatan lagi mungkin dapatin mobil baru, ada kesempatan lagi mungkin meninggalkan semua beban-beban hutang di 2022 kemarin. Ini ada kebangkitan sih menurut aku, secara emosional, secara finansial, secara spiritual juga ada kebangkitan di sini, karena kartu The Justice sama The Judgment ini menggambarkan you have to awake. Kalau kamu nggak bangkit, harus bangkit, paksakan diri kamu untuk bangkit dari judgmental yang saat di tahun lalu membuat kamu ini terpuruk. Ini sudah waktunya kamu memaafkan diri kamu dengan kesalahan-kesalahan kamu di 2023, kalaupun banyak kesalahannya. You don't have to blame yourself, kata kartunya. The King of Cups ini membicarakan tentang sesuatu yang sifatnya emotionally balanced. Aku lihat di 2023 di pertengahan tahun akan jauh lebih tenang. Sampai ke akhir tahun kamu jauh lebih tenang. Karena apa? Banyak orang yang akan membantu kamu untuk achieving your goals. Banyak juga tawaran-tawaran yang terjadi di dalam dunia pekerjaan kamu. Kalau kamu ingin dapatin pekerjaan, ini ada tawaran dan mungkin kamu dapatkan pekerjaan yang memang layak. Ya, King of Cups juga berbicara tentang bisnis yang settle. Jadi bisa saja kamu punya banyak kebijaksanaan untuk membawa bisnis kamu jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ini juga menandakan bahwa kamu itu seorang yang punya energi diplomasi yang sangat tinggi. Cenderung orang-orang bakal membutuhkan kamu untuk berdiplomasi, untuk mengambil satu mengambil satu keputusan. Jadi kayak cenderung orang bakal sering datangin kamu untuk mengambil satu keputusan. Gitu ya teman-teman yang memilih deck A. Di sini ada Four of Cups. Mungkin di tahun depan kalian itu cenderung juga melakukan banyak meditasi, menjalin hubungan spiritual kalian dengan diri kalian dan Tuhan. Ini yang aku lihat, banyak berkontemplasi dengan diri kalian sendiri dan ngerasa ingin terkoneksi. Akhirnya kalian bisa bangkit secara spiritual. Ini lebih ngomongin tentang uang dan spiritual, koneksi spiritual antar kamu dan diri kamu di tahun depan. 2023 adalah perubahan yang sangat baik. Pertemanan bukan berarti kita menghindari berteman ya, tapi bisa saja kalian tuh bakal ngerasa banyak berkorban nanti dengan teman-teman kalian sendiri. Padahal kesempatannya untuk berbisnis banyak sih sebenarnya kalau kalian punya banyak teman. Tapi alangkah baiknya kita bisa memilih-milih teman, mana yang bijak, mana yang tidak, mana yang membawa beban. Itu lepaskan aja energi-energi beban di tahun depan, di tahun ini, dan jangan lagi dibawa di tahun 2023. Kalau kalian merasa kalian tuh boros dan menyenangi banyak kemewahan-kemewahan, mungkin saran aku jangan terlalu boros dan mengeluarkan banyak uang, spending ke hal-hal yang nggak penting. Jangan, tahan diri kalian. Aku ngerasa kalian ini punya obsessing ke satu hal yang sifatnya materialisme, dan ini nggak, jatuhnya nanti 2023 kalau kalian masih ngebawa ini nggak sehat nih. Yang kalian butuhkan adalah bermeditasi. Akhirnya kalian tuh pasrah dengan semesta dan biarkan energi spiritual itu merasuk ke dalam diri kalian. Bangkitkan energi spiritual kalian dan biarkan semesta membawa awakening, spiritual awakening ke dalam hidup kalian gitu. Supaya kalian jadi jauh lebih tenang daripada sebelumnya, supaya mungkin kalian bisnisnya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Akan datang bantuan sih sebenarnya. Cuma ini it's not about that, it's about spiritual journey. Ada banyak perjalanan spiritual yang kalian akan ambil ya, orang-orang yang memilih batu malahite di tahun depan. So aku bisa bilang di pertengahan tahun akan jadi titik balik buat kalian, kayak ada roller coaster dalam perasaan kalian sendiri. Aku ngelihat sebenarnya bisnis yang kalian jalani bisa berhasil ya. Apalagi dari awal tahun kalian sudah memfokuskan bisnis tersebut.
Kalau memang kalian memiliki satu keinginan untuk menikah, bisa saja terjadi, tapi aku ngerasa ada penundaan-penundaan sampai ke akhir tahun. Karena apa? Ada keraguan, ada ketakutan, relate-nya kayak kalian ini malas untuk melakukan apa-apa, unmotivated. Karena memang aku lihat the judgment, the devil, the justice, sama Four of Cups ini relate ke satu hal, yaitu spiritual awakening. Kebangkitan spiritual yang akan kalian temui di 2023. Kalian bangkit lagi nih secara spiritual. Kayak kalian ini diuji lagi nih secara spiritual. Kalian mampu nggak untuk memikul semua beban-beban yang saat 2022 kayak berat, di 2023 mungkin berat juga bebannya secara emosional gitu. So you have to be ready for this, teman-teman yang memilih deck 1 ya. Well, sekarang ada Nine of Cups. Di akhir tahun di 2023 jauh lebih baik ya. Queen of Wands. Setelah kalian tadi dibangkitkan secara spiritual dan mungkin kalian terpaksa untuk melakukan banyak meditasi, terpaksa melakukan banyak kesendirian, terpaksa bertafakur dengan semesta dan Tuhan, memasrahkan diri. Akhirnya endingnya bagus nih. Keberhasilan dan kesuksesan kalian di akhir tahun dapat kalian rasakan sesuai dengan yang kalian inginkan. Kesempatan-kesempatan untuk berkembang sangat baik nih, teman-teman yang memilih kartu nomor 1 ya. Nih, King of Swords, Queen of Wands, Nine of Cups. Kita bahas dari Nine of Cups-nya dulu. Nine of Cups ini berbicara tentang sesuatu yang sifatnya comfort ya, kenyamanan. Kalian itu bakal ngedapatin satisfaction, kepuasan yang memang kalian mau, kesuksesan yang kalian mau. Dari apa? Dari buah kesabaran kalian. Apa yang sedang kalian rencanakan, bisa saja rumah, bisa saja pernikahan, bisa saja memang sesuatu yang sifatnya koneksi antara kamu dengan pasangan kamu. Ini semua akan terjadi. Tapi hanya saja memang terjadinya cenderung di akhir-akhir tahun, di tahun 2023. Bisa di Oktober, November, Desember itu akan terjadi satu perubahan yang masif ya, dimulai dari situ nanti. Tapi sebenarnya startingnya itu di pertengahan tahun, karena akan ada transformasi secara spiritual yang kalian dapati. Kalian bakal didapati banyak tanggung jawab, mungkin juga bakal didapati bisnis-bisnisnya mungkin gak sesuai dengan yang kamu mau. Kayak terjadi lagi spiritual awakening kedua di dalam hidup kalian. Dan di akhir tahun kalian akan lebih bangkit. Kayak ada roller coaster yang terjadi nih. Di awal tahun mungkin kalian memulai sesuatu dan cenderung bisa bangkit. Di tahun kedua ada banyak tanggung jawab yang harus kalian jalani, dan kayak cenderung kalian menutup diri sih menurut aku Four of Cups ini. Sedangkan di akhir tahun banyak keberhasilan yang kalian bisa dapatkan ya. Teman-teman yang memilih kartu nomor 1 berbatukan Malahite, perubahannya itu terjadi di pertengahan tahun sampai ke akhir tahun. Ada transisi secara spiritual nih. Aku ngerasa beberapa energi yang tertangkap di sini bakal kayak roller coaster. Di awal tahun kalian diberikan banyak kemudahan untuk melakukan satu bisnis. Mungkin juga bisa aja ada kejelasan dalam hubungan kalian, tapi disuruh untuk menarik diri dari pertemanan. Dan di pertengahan tahun dari Mei sampai ke Juni Juli itu ada transisi nih. Kayak kalian tuh bakal menutup diri dari halayak ramai, dari energi-energi kebisingan. Itu jadi kayak aku sudah cukup dengan kebisingan, sudah cukup dengan party. Aku akan menarik diri dan mendekatkan diriku ke spiritual, ke Tuhan, ke semesta. Aku sudah memasrahkan. Pada akhirnya, bisnis yang kalian lakukan akan berhasil. Karena ini ngomongin tentang sukses dan kepuasan. Sedangkan Queen of Wands ini, aku ngelihat banyaknya confident yang terjadi dalam hidup kalian. Akhirnya kalian bisa percaya diri lagi dengan hidup kalian saat ini. Ada Queen of Wands yang berbicara tentang optimis, energi optimis. Akhirnya kalian sudah ngerti nih apa yang harus kalian jalanin. Akhirnya kalian udah ngerti nih apa yang memang menjadi fokusku di dalam hidup ini. Kayak kalian tuh udah tahu purpose kalian nanti di 2023. Ya, si King of Swords ini juga berbicara tentang sesuatu yang sifatnya disiplin gitu. Kalian bisa aja ini belajar banyak hal di 2023 dan menjadikan kalian pribadi yang disiplin. Aku ngelihat juga ada arah abundance ya di akhir tahun di 2023 buat kalian-kalian yang memilih batu Malahite. So, kesempatannya banyak banget secara besar-besaran transformasi akan terjadi di 2023 buat kalian. Terutama kalau kalian mau mendapatkan pendidikan baru nih di 2023 bisa. Tapi di pertengahan tahun 2023 bisa juga ngedapatin banyak kekacauan secara mental. Karena memang agak sulit untuk kalian beradaptasi di dunia pendidikan yang baru. Kalaupun ada masalah di percintaan, aku ngerasa banyak perbaikan sih juga. Ada kesempatan untuk memperbaiki perasaan kamu dengan pasangan kamu. Ada kesempatan untuk memperbaiki. Tapi
perbaikannya itu terjadi di akhir tahun sesuai dengan prediksi-prediksi yang terlihat pada kartunya ini. So, saran aku yang kalian harus fokuskan di tahun depan adalah let it flow. Biarkan semua mengalir sesuai dengan rencana Tuhan. Kalian gak usah berani melawan, gak usah juga kayak terlalu sering merubah haluan, ya. Let it flow, let it be, let it go. Itu akan menjadi senjata kalian di tahun 2023. Karena semuanya sedang disusun oleh semesta, kayak istilah komputer itu di defragment namanya. Disusun, di arrangement lagi ulang file-filenya supaya kalian tuh bisa mengaksesnya nanti lebih mudah di Desember, Oktober, November tuh kalian bisa lebih mudah mengaksesnya di akhir tahun. Ya, harusnya ada keberlangsungan yang sangat baik di 2023 buat kalian yang memilih kartu nomor 1, deck B. Ya, kesempatannya secara bisnis akan jauh lebih baik. Kalau nggak berbisnis gimana Kak? Akan dapat tawaran pekerjaan yang jauh lebih baik. Tapi saran aku, hilangkan sifat keborosan kalian. Ini jadi momok nih. Jadi buah si malakama buat kamu kalau kamu nggak bisa mengontrol finansial kamu ya. Saran aku harus benar-benar berhati-hati di sini. Ya, tinggalkan hal-hal yang sifatnya toksik, pertemanan-pertemanan yang toksik, materialisme, dan sudah harus merubah cara kamu memandang dirimu dan dunia. Ya, membangkitkan, awake yourself, ya, melakukan hal-hal baru dan memaafkan orang-orang yang mungkin saja menorehkan luka di dalam hidup kamu supaya jalan spiritual awakening kamu jauh lebih baik. Kesempatannya banyak, tapi tidak mungkin tidak ada beban. Bisa saja keuangan di pertengahan tahun juga bakal ada goncangan, tapi pas di akhir tahun nih kalian bakal memetik banyak hasil dari buah dari kesabaran kalian dan kalian bakal proud of yourself. Ada kematangan yang terjadi di dalam spiritual kalian ya. Jadi kayak kalian tuh sudah matang secara spiritual, sudah matang secara finansial, dan sudah menjadi orang yang bijaksana lagi. Di 2023 kalian bisa jauh lebih berhasil di kesempatan-kesempatan yang memang kalian inginkan. Oke? Sekarang kita minta oracle-nya berbicara apa nih oracle-nya ya. Kita lihat oracle apa. Oke, kita buka oracle yang ini aja. Pesan-pesan apa yang bisa saja terdapat di 2023 buat kalian-kalian yang memilih kartu nomor 1, deck nomor 1. Di sini ada Palo Santo ya. Kalian tuh sebenarnya terproteksi oleh semesta. Jangan khawatir, hilangkan semua ketakutan di 2023. Semua akan baik-baik aja. Tidak akan ada terjadi masalah yang berarti. Harusnya, kalaupun kalian bisa mengatasi diri kalian, mengatasi mental kalian, kalian bisa menenangkan diri kalian. The Palo Santo ini menggambarkan kalian tuh terproteksi dan diproteksi oleh semesta untuk jalan kalian yang jauh lebih baik sampai akhir tahun. Ada Lion's Man di sini menggambarkan jiwa leadership kalian ini bakal diuji di 2023 atau semesta bakal membuat kalian itu menjadi leaders gitu. Jadi cenderung memang leaders itu kan menyendiri, itulah yang akan semesta buat ke dalam hidup kalian. Kalian itu ditatar, dilakukan banyak pembersihan oleh semesta untuk menjadi seorang leader di dalam hidup kalian sendiri sih sebenarnya. So aku merasa sebenarnya kalau dilihat dari kartu oracle-nya banyak perubahan yang akan kalian jalani dan membuat jiwa kalian ini menjadi jiwa yang lebih wise, lebih bijak gitu. Banyaknya tantangan-tantangan yang nanti datang dalam hidup kalian membuat diri kalian itu terbelalak gini. Ini beneran aku nggak sih gitu. Jadi kayak ada transformasi secara besar-besaran yang kalian dapatkan nanti. Terlebih lagi kalau kalian berhasil melalui spiritual awakening yang semesta siapkan ya. Ada radiola sama kartu completion. Radiola itu wisdom, kebijaksanaan kamu ya. Semesta sedang memang mempersiapkan kamu untuk menjadi orang yang lebih bijaksana. Mungkin kamu harus lebih bijaksana dalam menilai, melihat, meraba apa yang mungkin jadi permasalahan nanti di 2023. Ada banyak perubahan karena kamu sudah menjadi orang yang wisdom. Kamu bisa mengambil keputusan dengan bijak. Kamu sudah melihat semuanya dengan kacamata yang berbeda. Kamu mungkin dilihat orang juga jauh lebih wise karena kamu sudah melakukan banyak transformation. Transformation secara spiritual ini tadi aku bilang ya. Comfrey ini menggambarkan completion. Terselesaikan semua misi-misi kamu di 2023. Kalaupun 2022 kemarin banyak penundaan, di 2023 adalah transformational, transfigurational gitu ya. And then kayak ada completion, penyelesaian dari semua yang memang kamu mau di 2022 kemarin.
Jadi 2023 buat kalian yang memilih deck 1, ini jauh endingnya bisa lebih baik daripada tahun lalu ya. Tapi bersiap-siap untuk melakukan banyak perubahan-perubahan, dan kamu harus sudah siap menjadi roller coaster oleh semesta. Kamu bakal masuk ke wahana semesta yang kita sebut dunia bumi ini, dan kamu bakal masuk ke roller coasternya mereka, dan mereka akan jalankan roller coaster itu. Kamu bertahan nggak sampai akhir tanpa muntah. Itu kira-kira kiasan yang bisa aku sampaikan. Everything is fine. Apapun yang sedang kalian terima akan kalian terima di Desember. Yang kalian tunggu akan kalian terima di Desember. Akan ada wealth ya. Kalau ngomongin tentang wealth, ini akan ada wealth, akan ada love juga yang datang, dan juga akan ada kesempatan untuk bertransformasi menjadi the new version of yourself yang lebih bijaksana. Itu saja mungkin prediksi 2023 buat kalian yang memilih Malahite. Kita akan lihat lagi pembacaan untuk deck nomor 2, yaitu batu kristal apa itu tadi namanya, Vivianite ya. Semoga kalian bisa memetik pembacaan ini dengan baik ya. Dan jangan lupa komen, like, subscribe kalau memang kalian ngerasa resonate dengan pembacaan ini ya, teman-teman yang memilih deck 1. Terima kasih. Semoga energi Malahite ini menjadi energi perubahan buat kalian di 2023 dan mendapatkan apa yang kalian inginkan dengan mudah. Dan semesta menjalankan perannya dan kamu menerima apa yang memang sudah digariskan oleh semesta. Perbaikan, energi perubahan akan menjadi jalanmu buat kalian-kalian yang memilih deck 1. Terima kasih. Thank you, I love you. Oke, sekarang kita masuk ke deck 2 ya. Deck nomor 2 itu ada Vivianite. Batu Vivianite ini juga terkoneksi ke Anahata Chakra. Ngomongnya tentang perasaan, dia akan menghealing kalian. Menghealing luka batin kalian yang sangat susah kalian maafkan. Ini akan membuat kalian melupakan semua masa lalu yang pelik, membuat kalian memaafkan diri kalian sendiri dan orang lain, dan akan ngebantu kalian channel ke diri kalian dan mengerti apa yang memang menjadi kemauan kalian sebenarnya. Ini adalah Vivianite. Vivianite adalah bentuk mineral ya. Kita bisa bilang dia juga kristal. Oke. Vivianite terdapat ditambang di Inggris. Dan agak sulit sekarang Vivianite untuk didapatkan. Oke. Ini adalah energy reading prediksi buat kamu di 2023 buat kalian yang memilih deck B dengan kristal Vivianite. Kita lihat apa yang terdapat pada pembacaannya di 2023 buat kamu. Ini dia agak besar ya, jadi kayak capek. Shuffle-nya tanganku nggak cukup nih, tuh panjang. Tuh ada Four of Swords, ada the Fool, kesempatan baru ya, ada the Star, achievement, keberhasilan, Ace of Cups, oh my god, Princess of Wands ya. Well, this is very good, nice of reading. Aku akan buka 5 aja ya, karena tempatnya nggak cukup. Kartunya terlalu besar nih menurut aku. Oke, di tahun pertama, di awal bulan di tahun 2023 ini bakal jadi kayak titik turn back kamu. Kamu udah ngerasain banyak keberhasilan nih. Tapi aku ngerasa ada yang membuat kamu ini tidak nyaman, tidak senang, tidak tenang. Apa yang membuat kamu masih banyak pikiran? Four of Swords ini ngerasa masih kayak unmotivated, ngerasa nggak berada di tempat yang safe. Kenapa? Ada hal sesuatu yang memang kalian itu harus masa bodoh dengan semua yang terjadi. Ada masalah-masalah di 2022 yang sulit kalian lupakan dan cenderung kalian akan bawa di 2023 nanti. Ya, the Fool di sini menggambarkan banyaknya perubahan yang akan kalian terima, terutama dari segi kehidupan. Akan ada new beginning, ya, ada petualangan baru nih yang kalian buat. Tentunya kalau kalian punya energinya. Aku lihat di kartu pertama sudah nggak bagus, tapi kartu kedua bagus. Begitupun ketiga, keempat kartu setelahnya bagus. Bisa saja kalian akan mengawali di awal tahun ini berupa banyak permasalahan yang terjadi. Bisa saja seperti itu. Jatuhnya kalian bakal unmotivated, nggak punya motivasi untuk berkembang. Tapi sebenarnya semesta akan ngedorong kamu masuk ke satu jurang, dan jurangnya penuh dengan berlian. Itu nanti yang semesta siapkan. Saran aku, kalau kalian punya masalah ya di 2022 ini,
semoga saja kalian bisa melepaskan semuanya di 2022 dan tidak dibawa ke 2023. Karena sayang banget kesempatan yang terdapat di 2023 ini sangat banyak ya. The Fool ini menggambarkan kehidupan baru. Bisa saja akan melakukan satu perantauan, pergi ke satu tempat yang baru. Beberapa energi yang tertangkap mungkin kalian menjalankan pekerjaan baru jauh di negeri orang, jauh di tempat baru, jauh misalnya sekalian merencanakan merantau ke luar negeri, Jepang misalnya, atau Amerika, whatever it is. Kalian bakal melakukan banyak perjalanan baru di dalam hidup, petualangan lagi yang baru. Tapi aku ngerasa ada keraguan dan ketakutan. Bisa saja di tahun lalu kalian banyak tertipu nih. Jadi kayak di tahun 2023 bakal kayak ngerasa unmotivated. Padahal kesempatannya sangat banyak ya. Sangat banyak. The Star di sini, ini kartunya disensor oleh semesta tuh. Disensor sama cahayanya ya. The Star di sini menggambarkan kalian tuh bisa menggapai mimpi yang kalian mau loh. Kayak apapun sedang semesta siapkan, tapi kalian butuh optimis aja nih ya. Aku bilang tadi ya, karena kalian ini bakal menjadi jati diri kalian sendiri dengan banyaknya tawaran-tawaran untuk bepergian, kesempatan untuk berpergian. Bisa saja kalian akan melakukan satu perantauan nih, atau mendapatkan satu pekerjaan yang membutuhkan kalian itu pergi dan terus berjalan ke satu tempat, ke satu daerah. Ini akan banyak melakukan satu perjalanan terus-terusan yang produktif. Dan itu menjadi kehidupan kamu yang baru nanti di 2023. Dan The Star ini menggambarkan kalian itu cukup banyak kreativitas gitu. Kalian bisa dapatin banyak harapan-harapan yang kalian mau ya. Kalau aku lihat di kartu The Star ini sebenarnya kayak sedang semesta siapkan sesuatu pengganti yang jauh lebih baik. Syaratnya memang kalian mungkin harus melupakan, mengikhlaskan di 2022 ini ya. Kalau aku ngerasa banyak kekecewaan terutama dari energi uang nih. Uang kalian di 2022 masih banyak di orang dan kalian sulit untuk ngambil, atau cenderung kalian ditipu banyak nih di 2022. Tapi di 2023 semesta mau kalian melupakan itu. Ya, bukan berarti kayaknya kita sulit deh untuk melupakan orang berhutang. Ya, memang nggak bisa. Sampai kapanpun kayak kita akan terus ingat itu hutang. Tapi alangkah baiknya kamu bisa berdamai dengan diri kamu sendiri dan tidak menyakiti pikiran kamu sendiri. Ya. Do not overthink about it. Itu yang semesta mau. The Star ini adalah arah produktivitas. Kalian tahu apa yang kalian akan lakukan. Apapun yang sedang kalian lakukan pun juga akan berhasil nih. Jadi kayak arahnya adalah improvement, renewal, dan ada harapan untuk memperbaiki semuanya dari tahun lalu. Mungkin ngenes di tahun ini jauh lebih baik. Di tahun 2023 jauh lebih baik endingnya. Buat kalian-kalian semua yang memilih deck B dengan batu Vivianite. Jatuhnya ya, dengan relate ke Vivianite-nya ini, kalian bakal healing. Hati kalian tuh bakal diberikan kebaikan, kenyamanan, ketentraman oleh semesta. Kayak semesta ini baik. Kayak di tahun lalu kalian diuji dengan banyaknya ujian. Di tahun 2023 kesempatannya untuk berkembang sangat banyak. Ada banyak tawaran-tawaran pekerjaan lain kan. Di The Fool ini bisa saja melakukan banyak perjalanan-perjalanan dinas, perjalanan-perjalanan perantauan gitu. Tapi kalau kamu nggak yakin dengan diri kamu sendiri, sulit nih. Ini ada energi penolakan-penolakan di awal tahun yang akan terjadi buat diri kalian. Atau enggak, kalian itu nggak ada motivasi untuk melakukan banyak hal karena banyaknya ditipu uang kalian itu dengan orang lain dan kalian ngerasa uang itu segalanya. Padahal sebenarnya kalau kalian mau terima, semesta bakal ngasih kalian banyak banget kemudahan. Ace of Cup di sini ngomongin tentang percintaan yang mungkin kalian bakal terima lagi. Ada orang baru, bisa saja orang baru ini sedang mempersiapkan diri dia menjadi the best version of himself. Jadi kalian bakal siap-siap untuk memasuki satu babak baru di 2023. Ada komitmen yang akan terjalin antara kamu dengan pasangan kamu. Bisa saja ini juga intimasi ya dengan pasangan kamu yang saat ini akan terjalin satu pernikahan, dan merencanakan pernikahan ini akan terjadi di awal-awal tahun. Untuk kalian yang jomblo, kalau saat ini kalian memilih kartu nomor 2 ini dengan batu Vivianite, ini ada akhirnya kalian ini punya kesempatan ngebuka hati kalian, karena di tahun 2022 kemarin nggak punya kesempatan untuk punya pacar, dan ini di 2023 bakal punya kesempatan untuk punya pacar. Akhirnya kan kalian tuh punya harapan lagi dengan diri kalian sendiri. Akhirnya kalian bisa mengetahui potensi diri kalian sendiri. Di 2023 kesempatannya jauh lebih baik buat kalian untuk ngedapatin pasangan yang jujur, baik, intim, dan memang orangnya balance secara pemikiran, dewasa secara pemikiran ya. Teman-teman, kalau aku lihat di dalam Princess of Swords ini menggambarkan kayak kalian tuh harus jujur
dengan diri kalian sendiri dan fokus ke ambisi yang kalian mau tuju di 2023. Jangan lagi fokus ke masa lalu ya, karena Four of Swords ini ngomongin tentang energi dari masa lalu yang terus menghantui kalian dan sampai kapanpun ini bakal jadi momok dalam hidup kalian. Saran aku, kesempatannya bakal sayang banget nih. Padahal di awal tahun banyak kesempatan untuk menggapai ambisi-ambisi. Tapi kayak kalian tuh nggak percaya dengan diri sendiri karena tertipu kemarin itu. Maafin dirimu, maafin orang yang bersalah terhadap diri kamu itu. Lakukan banyak pembersihan, cleansing secara emosional, cleansing secara spiritual. Kalau kita di Bali bisa melukat, kalau kamu di luar kamu bisa bermeditasi di bawah sinar matahari atau pergi ke laut buang sial ya di awal tahun, supaya kedepannya ini jalan kamu jauh lebih baik. Dan memang ini akan jauh lebih baik. Di awal tahun aja sudah banyak kesempatan buat kamu secara finansial berkembang. Dan secara percintaan lebih berkembang, diri kamu juga banyak dapatin harapan dari semesta. Bukan cuma harapan, tapi pencapaian. Kamu juga dituntut untuk disiplin nih. Kalau nggak disiplin, apa yang kamu mau sulit untuk kamu dapatkan. Dituntut untuk juga jujur ya. Kalau kamu punya ambisi, ambisi kamu bisa kamu dapatin goals-goalsnya. Tapi kamu harus jujur. Kamu itu punya skill, tapi kamu nggak percaya dengan diri kamu sendiri, kakak-kakak ya. Aku mau kamu ini belajar di 2022 kemarin. Banyaknya tertipu, banyaknya mungkin kayak pengorbanan yang kamu lakukan tapi kayak sia-sia buat kamu. Dan di 2023 ini bukan aku menyuruh kamu untuk tidak berkorban. Kamu mungkin bisa berkorban, tapi kamu harus dahulukan dulu diri kamu daripada orang lain. You have to prioritize yourself di tahun 2022. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena fokus dari kartu ini di tengah adalah The Star. The Star ini ngomongin tentang renewal. Kalian harus bangkit secara spiritual. Renew your spiritual way. Ya, ada healing di sini. Akhirnya kalian sudah memaafkan energi-energi yang di masa lalu itu. Dan bangkit menjadi orang yang lebih ambisius gitu. Ini nggak butuh tenang ya. Di 2023 aku ngerasa kalian bakal banyak melakukan perjalanan dan pergerakan. Kalian mau tenang itu sudah di 2022 udah dapatin ketenangan. Di 2023 kalian bakal dapatin banyak pekerjaan yang mungkin juga tanggung jawabnya sangat besar dan terus-terusan membuat hidup kalian ini produktif. Ya, teman-teman yang memilih deck B dengan batu Vivianite, aku ngelihat this is very good sign buat kalian ya. Ada banyak perbaikan-perbaikan yang akan kalian temui di 2023, terutama dalam perasaan, cinta, koneksi, kesempatan untuk bekerja, dan kedisiplinan yang memang kalian sudah setting di tahun 2022 dan nggak berhasil di 2023, kalian bisa dapatin hasil yang baik. Aku juga ngerasa kalian cukup kreatif sih. Jadi kayak nggak akan miskin-miskin banget lah di 2023. Nggak akan miskin menurut aku. Karena di pertengahan tahun Queen of Cups juga banyaknya kesempatan ya. Queen of Cups ini juga kayak kalian tuh lebih tenang daripada sebelumnya. Cenderung kalian bakal sudah bisa melupakan semua masa lalu dan kekecewaan itu di pertengahan bulan. Di bulan-bulan Mei, Maret, sampai ke November nanti itu kalian juga lebih easy going, lebih channel ke divine, lebih channel ke diri kalian sendiri. Cenderung kalian bisa dapatin apa yang kalian mau, kesempatannya selalu kalian dapatkan. Dan kayak hidup kalian ini benar-benar sudah bisa melepas Cernunnos ya. Cernunnos ini the devil. Ya, tetap ada kartu the devil di sini. Oke, nggak apa-apa. Ada Princess of Cups. Dan ada Nine of Swords. Oke. Kita pertama ke Queen of Cups dulu. Di pertengahan bulan ya. Di pertengahan bulan Mei, Maret itu nanti bakal ada perubahan yang sangat baik. Kesempatan-kesempatan akan terus kalian dapatkan. Tapi bisa juga ada permasalahan di percintaan kalian di pertengahan bulan. Bisa saja Cernunnos ini menggambarkan kalian bakal dapetin satu konflik di dalam percintaan kalian. Aku ngerasa ada cheating yang terjadi antara kamu dengan pasangan kamu. Semoga energi ini tidak termanifestasi ya. Ya. Tapi yang aku harus baca apa yang terlihat di dalam kartunya. Princess of Cups di sini sebenarnya ngomongin tentang sesuatu yang sifatnya tenang. Kalian mungkin dituntut untuk lebih tenang. Bukan berarti kekecewaan yang terjadi di pertengahan tahun ya. Tapi merasa aku bakal kayak ada trust issue yang terjadi antara kamu dengan pasangan kamu. Ini akan terjadi nih. Atau akan ada guncangan-guncangan yang negatif yang terjadi di dalam hubungan kamu dengan pasangan kamu. Bersiap-siap untuk impact. Tapi kedepannya hubungan kalian jauh lebih sehat nih. Ya, Nine of Swords. Ada kekecewaan lagi yang muncul. Ada apa nih? Kenapa naik turun nih? Ya. Mungkin menurut aku ngerasa kalian tuh bisa melepaskan semua depresi-depresi di 2023 dan tidak lagi membawa depresi ini.
Ini bisa saja masalah percintaan akan terjadi di 2023 di pertengahan tahun, Mei Maret itu ya. Di awal tahun kalian dapatin orang baru, bisa settle dengan mereka, tapi kayak ada trust issue nih, ada harus komunikasi lagi, menjalin komunikasi lagi dan membuat diri kamu tenang dengan hubungan-hubungan yang terjalin saat ini. Aku ngerasa ada masalah dengan diri kamu lagi, kayak kembali lagi nih, kenapa seperti 2022 nih. Tapi menurut aku kebangkitan, kalau kamu bisa memaafkan, karena ini kartu ini menggambarkan healing ya. Kalau aku lihat sebenarnya permasalahan yang terjadi di 2022, 2023 di pertengahan tahun adalah percintaan yang sifatnya trust issue. Bisa saja ada kebosanan yang terjadi, tapi dalam Prince of Cups ini sebenarnya dia masih menyayangi kamu lagi. Intinya koneksinya masih terikat dengan pasangan kamu, tapi kamu mungkin bakal menarik diri dari dia. Itu yang tertangkap. Tapi tidak menutup kemungkinan kesempatan-kesempatan untuk memperbaiki diri kamu jauh lebih baik daripada sebelumnya bakal terjalin. Ya, kalau kamu punya masalah dalam pernikahan, bisa saja ini akan menjadikan pernikahan kamu jauh lebih kuat. Dan kamu bisa menghilangkan semua stres kamu. Aku nggak bisa bilang kamu jauh lebih baik secara mental di 2023 karena banyak problem yang datangnya dari mental nanti. Dan kamu harus waspada dengan itu dan harus menyelesaikan masalah-masalah mental kamu untuk tidak dibawa di 2023 ya. Aku ngelihat banyaknya ancang-ancang sih menurut aku, sehingga kamu harus mulai dari awal tahun berkomitmen dengan jelas supaya permasalahan-permasalahan perselingkuhan tidak terjadi di 2023 di pertengahan tahun. Sehingga kamu mungkin bisa memaafkan diri kamu dan berproses untuk melanjutkan diri kamu fokus ke financial stability. Aku ngerasa memang kayak kamu itu terus dikecewakan. Jadi kayak kamu memang menarik diri itu ada alasannya sih. Tapi bukan berarti ya hal-hal ini bisa saja termanifestasi 100%. Ini jadikan ancang-ancang buat kamu supaya kamu tidak stres memikirkan ini. Menurut aku Nine of Swords ini banyak kekecewaan sih di pertengahan tahun yang kamu bakal dapatin ya. Tapi aku harus bacakan ini ya. Menurut aku bakal ada breaking point yang nantinya kamu akan melakukan komitmen baru dengan orang lain. Bisa saja ini terjadi ya. Atau komitmen kamu dengan pasangan kamu yang di awal tahun itu kamu jalin bakal menjadi satu turn back point. Atau komitmennya kamu akan perbaiki. Sebenarnya cintanya masih, tapi mungkin akan ada ini ya, orang ketiga. Atau bisa saja ada energi tidak percaya, atau ada energi kayak bosan gitu. Jadi kayak kamu stres sendiri nanti mikirin percintaan. Kartu di awal adalah Queen of Cups. Kamu dituntut untuk lebih tenang dengan permasalahan yang datang ya. Itu syaratnya. Harusnya ada bantuan yang datang untuk menyelesaikan ini nanti. Dan kamu kalau bisa tenang, kamu bisa dapatin stability di dalam percintaan kamu. Hati-hati di percintaan 2023 buat kalian yang memilih kartu dengan batu Vivian Knight. Percintaan ini membuat pelik aja. Princess of Pentacles di akhir tahun. Queen of Wands, kalian sudah pintar ya di akhir tahun. Dan ada Nine of Wands. Bertahan sih dengan hubungan yang ada. Oke ya. Kalau dilihat dari Prince of Pentacles, menurut aku ya, banyak energi kerja keras yang akan terjalin di 2023, terutama di akhir tahun. Kalian bisa achieve satu keinginan yang memang kalian inginkan. Bisa saja ada melakukan bepergian spiritual. Katakanlah umroh. Aku ngerasa energi itu akan terjadi di 2023. Karena apa? Karena kamu sudah berusaha keras untuk ngedapatin itu dari 2022 nggak kesampaian, dan 2023 ini akan terjalinnya perjalanan spiritual yang menuju ke sana. Gitu. Kalian sudah punya uang, sudah bisa saving, sudah bisa memanfaatkan keadaan dan kayak bisa berdamai dengan semua ini gitu. Jadi kayak punya kesempatan untuk pergi ke tempat-tempat spiritual seperti umroh atau ke Jerusalem, whatever itu, akan melakukan satu perjalanan dan kesempatan untuk menjadi spiritual balance. Kalian memang membutuhin ini, perjalanan spiritual ini. Atau sekedar liburan ke Bali, itu akan jauh lebih bisa mereset mental stres kalian ini. Kalian memang deserve liburan di akhir tahun ini, yang aku rasa di 2023. Queen of Wands ini berbicara sesuatu yang sifatnya confidence. Kalian bakal lebih optimis di akhir tahun 2023 dan mendapatkan semua yang kalian mau. Kalian bisa meng-create apapun yang kalian mau.
Kalian bakal lebih assure, lebih nyaman, lebih kayak masa bodoh dengan segala yang terjadi. Karena bisa saja ada perbaikan di akhir tahun 2023 untuk percintaan kamu. Pun dalam keuangan kamu juga nggak akan miskin-miskin banget. Dan nggak akan miskin menurut aku. Karena kamu berkelimpahan dan bisa melakukan perjalanan spiritual yang membuka cakrawala spiritual kamu jauh lebih baik gitu ya. Nine of Wands di sini berbicara tentang sesuatu yang sifatnya bertahan. Kamu orang yang tahan banting. Di akhir tahun mungkin akan ada ujian. Tapi ujian ini bakal membawa kamu kesuksesan. Ujiannya berupa apa? Bisa saja berupa masalah-masalah keuangan. Tapi aku ngerasa kamu mampu menghadapinya dan menjadi orang yang jauh lebih baik sampai di 2024 nanti. Ini kalau dibilang transformasi secara gila-gilaan ya, di awal tahun aja sudah diuji dengan masalah-masalah di 2023, sudah kembali bangkit, diuji lagi, habis itu bangkit lagi. Benar-benar kalian ini memang tahan banting, tahan tinju, tahan tonjok, udah benar-benar. Well, ini adalah kesempatan emas buat kamu semua yang memilih deck B ya, supaya bisa kamu memetik hikmah dari pembacaan ini dan menjadikan pembacaan ini sebagai precaution, pencegahan. Apapun yang terlihat belum tentu tersurat ya. Kita minta satu pendapat dari energi oracle-nya. Apa saja yang kesempatan yang akan datang di 2023 buat kamu yang memilih deck B. Ntar dulu ya. Aku cari oracle-nya dulu. Roller coaster gitu nggak sih nanti kalian? Home, ada improvement di dalam situasi rumah tangga kamu. Kamu bakal ngerasa terproteksi. Kamu juga bakal lebih bijaksana. Kamu bisa menemukan cinta kasih di dalam rumahmu, atau kesempatan untuk memiliki rumah dan tempat untuk berlindung bisa termanifestasi di 2023 ya. Ada High Priest. High Priestess di sini menggambarkan kamu mungkin memiliki pengetahuan yang jauh lebih dari orang lain. Bisa saja kamu seorang akademisi ya, memiliki tingkat kemampuan intelektual yang tinggi. Jadi kamu bisa menggunakan itu untuk membantu dirimu dan orang lain di 2023. Itu dituntut untuk lebih mengandalkan intuisi kamu di 2023. Ya, Bodies of Water. Bodies of Water ini mau kamu untuk lebih let it flow, ngikutin arus saja. Dan dituntut untuk jauh lebih bisa menghabiskan waktumu di sekitaran air. Elemen air bakal jadi elemen yang kamu butuhkan di 2023. Pergi ke pantai, pergi ke danau, pergi ke sungai, itu bakal ngebantu kamu untuk recharging energi kamu. Ya, kalau kamu stres, kamu kecewa, mungkin kamu bisa pergi ke laut, pergi ke sungai, ya. Tapi jangan bunuh diri ya. Untuk melepaskan kepenatan aja, melepaskan energi negatif. Jangan sampai bunuh diri. Ya, kakak-kakak, apapun yang terdapat pada pembacaan ini, kalian bisa memetik hikmah dari pembacaan ini. Sacred Space. Mungkin di 2023 kamu bisa mendekatkan diri ke spiritual dan membangun altar nih buat dirimu sendiri. Dan connect ke divine, connect ke semesta, connect ke apapun entitas-entitas yang kamu percayai. Ya, ini juga kartunya mau kamu untuk membuat mengunjungi tempat-tempat yang memiliki energi spiritual yang baik. Nih ya, sama dengan aku bilang tadi ya, ada perjalanan secara spiritual. Ini kartunya mau juga kamu untuk visit power place to connect with divine. Bisa aja ada perjalanan umroh yang kamu jalani dengan siapapun kamu nanti cintai ya, dengan pasanganmu. Terlebih lagi akan ada perbaikan nanti di sana. Jadi akan terjalin satu perjalanan spiritual, entah ke Mekah, entah kalau kalian Kristen pergi ke Yerusalem, apapun perjalanan spiritualnya. Kalau kalian mungkin Hindu bisa pergi ke tempat-tempat bersejarah di Bali ya, kayak Besaki, apapun itu ya teman-teman. Terima kasih buat atensi kalian yang memilih deck B. Aku ucapkan apapun yang menjadi keinginan kamu tercapai dan menjadi readingan negatifnya tidak termanifestasi ya. Terima kasih untuk atensinya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen tentang pendapat kalian di video ini. Dan jangan lupa ya share ke teman-teman kalian tentang pembacaan ini supaya tahu memang ini energi dia gitu ya. Oke. Aku minum dulu ya, habis itu kita langsung lanjut ke deck nomor
3. Oke, kita masuk ke deck nomor 3 dengan batu Green Aventurine yang menggambarkan batu yang terkoneksi juga ke Anahata. Dia ini batu yang kita sebut batu ini ya, batu keberlimpahan. Jadi koneksinya antara energi kamu ke energi batu ini adalah bisa saja di 2023 kamu bakal dapetin banyak keberlimpahan yang kamu mau, kesenangan yang kamu mau, dan cinta kasih yang kamu mau, yang kamu inginkan. Oke. Kita lihat ya, buat kalian yang memilih deck nomor 3, kesempatan apa yang akan hadir di dalam hidup kamu ya. Belum apa-apa aja udah ada Magician. Tuh, di awal tahun belum apa-apa aja udah di The Magician. Gimana nih orang-orang yang memilih file nomor 3? Ada The Wise One. The Wise One ini sama dengan The Hierophant. Oke, sudah cukup ya, 5. 5 of Cups. Why? Kenapa? Ada apa dengan dirimu sayang? Di kartu kedua ada The Awakening. The Awakening ini sama dengan The Judgment. Oke, kita bahas dulu ya. Pertama, aku ngerasa karena aku lihat ngantuk, kepalaku sampai pusing. Kalau aku lihat ya, buat kalian yang memilih deck nomor 3 dengan batu Green Aventurine, terlihat banyak banget manifestasi yang bisa kalian dapatin. Apa ya, hasil dari 2022 yang tidak tercapai, hasilnya terlihat di 2023. Kenapa aku bilang begitu? Karena ada usaha yang sedang kalian lakukan di 2022 dan terus berjalan. 2023 ini terus berjalan dan ada hasil akhirnya di 2023 ini ya. Keberhasilannya justru di 2023 awal-awal tahun ini. Kayak menjadi titik balik di dalam hidup kalian secara finansial. Ya, kalaupun di dalam karir kemarin kamu tuh sulit banget berkarir dan dapatin kedudukan. 2023 bakal dapatin kejelasan nih. Ya, akan ada satu kejelasan yang datangnya dari bisnis. Satu kejelasan yang datangnya dari karir. Dan satu kejelasan yang datangnya kalau kalian nggak dapatin kerjaan di 2022, 2023 nih. Januari, Februari, Maret. Bisa dapetin itu. Teman-teman, ya, Pack of Swords ini menggambarkan kesempatan juga. Tapi kalau dilihat dari Pack of Swords ini, energinya kamu dituntut untuk lebih beranikan komunikasi, membuka channel komunikasimu gitu. Dan jauh lebih bisa bijaksana. Ini minta restu juga sama orang tua jauh lebih baik di 2023. Kamu bakal banget mengandalkan energi dari orang tua kamu untuk keseharianmu. Ya, kamu bakal minta restu ke orang tua kamu untuk menggapai apa yang kamu mau. Kalau nggak bisa nih, ya. Aku ngerasa ada depresi juga yang terjadi di 2023. Karena apa? Five of Cups ini sebenarnya kalian tuh nggak mau lagi untuk jatuh ke lubang yang sama, kemiskinan yang sama di 2023. Awal tahun kalian mencicipi kemewahan, awal tahun kalian mencicipi keberlimpahan, pekerjaan baru, tapi kalian tuh takut banget untuk mencicipi lagi kesedihan, padahal sebenarnya kalian tuh sudah tahan banting. Hanya saja kalian takut untuk miskin. Di 2023 sebenarnya cara pandang kalian harus kalian rubah. Aku ngerasa di 2023 kalian bisa memanifestasi bisnis yang kalian mau. Ada banget kesuksesan di sini, tapi kalian harus melibatkan orang tua kalian. Ya, The Wise One. Kalau nggak bisa, Kak. Kamu bakal terus kayak mentalmu break. Kamu bakal sulit ngedapatin jalan buntu. Kamu bakal bingung nanti ngejalaninnya di 2023. Intinya, fokuskan diri kamu membahagiakan keluarga kamu sendiri dan orang-orang yang kamu kasihi, terutama orang tua bakal jadi penerang di jalanmu di 2023. Ya, kesempatannya ada, terutama bisnis, pekerjaan, kebahagiaan. Kalaupun nggak ngomongin tentang percintaan, aku ngerasa mungkin di awal tahun 2023 ini nggak energinya lagi nggak bagus percintaan, banyak kekecewaan atau kayak ngerasa banyak kebohongan yang akan terjadi.
Kenapa? Karena kartu The Judgment ini menggambarkan kayak ada forgiveness gitu. Ada energi healing yang harus kamu buat dengan diri kamu sendiri. Aku ngerasa ada energi yang menyalahkan diri sendiri atas semua yang segala sesuatu yang terjadi. Cenderung kalian ini menyalahkan atas diri kalian sendiri tentang kehilangan yang sudah terjadi. Ya, padahal sebenarnya ini juga bukan 100% salahmu sih sebenarnya. Kalau memang kamu bisa bijaksana dan membangkit lagi, menggelar lagi tikarnya dan bermusyawarah lagi dengan diri kamu sendiri, harusnya ada perbaikan nih. Apapun. Kalau kamu punya masalah percintaan di Januari kemarin di 2023 ya. Kalian ini, aku ngerasa di 2022 sebenarnya bukan waktu yang di 2023 ini, di awal tahun 2023 nanti bukan awal yang tepat untuk ngomongin tentang percintaan, tapi kalian fokus dulu ke sesuatu yang sedang kalian building nih ya. Entah kalian fokus ke bisnis, entah kalian fokus ke karir, entah fokus ke hal-hal yang sifatnya self development. Dan jangan ragu untuk minta doa ke orang tua. Ini bakal jadi penentu banget nanti buat kalian menggapai kesuksesan kalian. Bisa saja juga ada kegagalan dalam percintaan kalian di 2022 kemarin dan terus berlanjut di 2023. Karena apa? Mungkin orang tuanya nggak merestui gitu. Jadi harus melibatkan energi itu. Tapi kesempatan kisi-kisi yang ada di 2023 adalah kesempatan berkembang secara bisnis, berkembang secara karir. Itu yang terlihat banget nanti. Dan juga di sini sebenarnya kita nggak perlu menyalahkan diri kita sendiri, tapi The Judgment ini menggambarkan kalian harus mengevaluasi. Bukan lagi saatnya menyalahkan salah siapa, karena apa, tapi evaluate kesalahannya gimana supaya tidak terulang lagi, bagaimana, harus jalan apa yang kita ambil. Itulah fungsinya. Aku ngelihat ada banyak evaluasi yang harus kalian lakukan di 2023, terutama kalian memilih deck 3 ya. 2023 bakal banyak penentuan nih. Kalian lulus apa enggak di 2023. Kayak awal tahun bakal jadi banyak kesempatan, tapi juga bakal banyak trouble, terutama dari mental kalian bakal diuji nih sama semesta. Siap enggak? Ya, kalau kalian sudah siap, minta restu dengan orang tua kalian. Ada Knight of Cups. Knight of Cups ini berbicara tentang energi mediasi, idealis, atau hal-hal yang sifatnya, aku ngelihat banyak rasa syukur yang akan kalian ucapkan di pertengahan tahun ya, karena hasil dari kerja keras kalian itu bakal kelihatan di di pertengahan tahun. Oke, bingung ya. Kalau aku lihat ini banyak energi menutup diri di 2023, masih juga belum yakin dengan potensi diri kalian sendiri, karena ada masalah perselingkuhan. Aku tangkap energinya masalah perselingkuhan yang sedang kalian pikirkan, dan mungkin ke bawah di 2023 nanti masih memikirkan tentang takut kehilangan pasangan ini, dan masih kayak berusaha untuk memperbaiki keadaan. Padahal sebenarnya kalau kalian bisa melepaskan ya, suaraku sampai serak nih. Padahal sebenarnya kalau kalian bisa melepaskan ya di 2023 ini, kesempatannya jauh lebih baik. Fokus ke diri sendiri aja kakak-kakak ya. Ini bakal jadi readingan yang paling mengeneskan di 2023 buat kalian memilih deck nomor 3. Karena apa? Sebenarnya kesempatan untuk berkembang secara finansial ada, tapi kayak kalian tuh hampa nih di dalam hati. Butuhin pasangan yang memang mengerti keinginan kalian, butuhin pasangan yang jujur, tapi kalian nggak bisa memaafkan diri kalian sendiri dan terus memblaming gitu. Kayak butuhkan, sebenarnya kalian yang nggak melakukan, tapi kayak kalian yang butuhin permintaan maaf, ya nggak sih? Kayak ada masalah-masalah dalam percintaannya harus kalian settle kalau dilihat dari kartunya. Tapi aku bisa assure ya, aku bisa pastikan bahwa keuangan, karir, dan apapun yang sifatnya materialism di tahun 2023 akan jauh lebih baik dan lebih banyak hasilnya. Bisnismu akan berkembang, tapi syaratnya memang mungkin kamu harus melepaskan semua ketakutanmu. Karena Egg of Swords ini ngomongin tentang sesuatu yang sifatnya isolasi, kayak terjebak dan nggak punya power gitu untuk melepaskan negative thinking yang kamu saat ini pikirkan. Padahal kalau dilihat dari Queen of Cups, ada banyak energi kebaikan di dalam dirimu. Hanya saja tertutup dengan kebencian. Ada energi balas dendam nih yang aku tangkap di 2023 yang terjadi. Sebenarnya bukan balas dendamnya, tapi kenapa
aku diperlakukan seperti ini. Jadi masalah yang bakal datang dalam hidup kamu adalah percintaan. Bisa saja percintaan bakal jadi momok buat dirimu. Karena mungkin kamu udah menikahi dia mungkin karena tidak ada restu. Atau kalau kalian jomblo ya di 2023 bakal jadi warning banget buat kamu untuk tidak punya pasangan karena energinya negatif nih. Kalau mau punya pasangan, saran aku di pertengahan tahun aja. 2023 bakal sulit untuk melepaskan energi toxic relationship. Ini jatuhnya toxic relationship sih menurut aku. Kalau kamu semua berproses untuk merubah hidup secara finansial, dapat syaratnya minta orang tua kamu untuk mendoakan kamu terus-terusan. Jangan putus doa ya apa gitu. Itu bakal ngebantu kamu untuk bangkit. Karena aku ngelihat ada rasa syukur yang kamu panjatkan dengan hasil finansial dan usaha-usaha kamu di karir, kantor, atau usaha-usaha apapun itu. Bisnis pun juga itu. Tapi kalau udah ngomongin tentang percintaan, ini jadi kayak momok di 2023 buat kamu, kakak-kakak. Ya, kalau aku bisa boleh saran buat kamu 2023 yang memilih kartu deck 3. Untuk tidak memikirkan percintaan terlalu dalam. Itu saran aku. Seven of Pentacles ini harus belajar hal baru, skill baru. Akan ada profit yang kamu dapetin, akan ada reward dari hasil kesabaran kamu, akan ada pertumbuhan dari finansial yang kamu inginkan, tapi tidak untuk cinta. Cinta ini bakal jadi momok yang menakutkan buat orang-orang yang memilih kartu deck 3 ini. Aku nggak nakut-nakutin, tapi memang itu yang terlihat dari energinya. Gimana dong? Mau aku bohong dalam readingannya? Kan nggak mungkin kakak-kakak. Ya, ini kayak kita nggak bisa memprioritaskan percintaan di 2023. Nggak, jangan. Saran aku fokus ke financial stability aja. Ya, buat kamu-kamu semua yang memilih kartu deck 3. Karena aku ngelihat banyak banget abundance, keberlimpahan yang kamu bakal dapetin 2023 nanti. Tapi mungkin saja keuangan kamu meningkat, percintaan kamu menurun. Kamu bakal ngerasa hampa, gak punya teman, gak bisa dapetin kenyamanan. Itu yang jadi masalah kamu. Semoga energi negatif dari percintaan yang negatif ini tidak termanifest ya. Aku akan cleansing. So, gini ya kakak-kakak. Kisera-sera. Yang terjadi biarlah terjadi. Kayak 2023, mungkin kamu fokus ke diri kamu sendiri aja dulu. Gak usah mikirin orang lain, gak usah mikirin pasanganmu. Tapi kamu fokus ke pencapaian kamu, membahagiakan orang tua kamu. Masih ada alasan untuk kamu hidup lebih lama lagi. Gitu ya. Bukan hanya sebatas cinta ini memang membunuhmu, tapi cinta ini juga menguatkanmu. Cinta dari keluarga-keluarga kamu masih dibutuhkan. Ada Queen of Cups di sini yang menggambarkan banyaknya energi cinta, healing yang terjadi nanti di pertengahan tahun 2023. Setelah kamu ditimpa dengan banyaknya energi kebohongan, energi mungkin perpisahan, energi perselingkuhan, tapi kamu bakal lebih bisa legowo dan cenderung bisa melepaskan pelan tapi pasti energi pasangan-pasanganmu itu. Ya, dan sebenarnya it's all about abundance, keberlimpahan secara material ya, bukan material. Material itu nanti pasir, semen, enggak. So ini Seven of Pentacles memang membutuhkan kesabaran dengan hasil-hasil yang kamu tuju. Ini akhirnya kamu punya sesuatu nih yang kamu bisa banggakan ke orang tua kamu. Bisa saja rumah. Aku berhasil nih, akhirnya aku bisa beliin kalian rumah. Bisa saja mobil. Akhirnya kita naik mobil juga ya gitu. Jadi kayak ada sisi kebanggaan yang kamu bisa pancarkan di mukamu untuk orang tuamu. Tapi tidak. Mungkin ada kegagalan di dalam percintaan kamu yang harus kamu bisa antisipasi dari sekarang. Paham maksud aku ya? Maksud aku adalah kamu harus bisa mengantisipasi dari sekarang. Supaya hal-hal negatif ini tidak lagi terjadi di 2023 yang berhubungan dengan percintaan kamu. Oke. Sekarang kita lihat di akhir-akhir tahun ada Knight of Swords di sini. Knight of Swords dituntut kejujuran ya. Ten of Swords. Aduh. Two of Swords, ada 3 sword di sini. Di akhir tahun masalahnya sama ya. Kalian bakal ada kebimbangan.
Tapi nggak akan masalah sih kalau menurut aku. Uang ini bukan jadi masalah. Masalah kalian di percintaan. So, aku harap kalian bisa bijaksana dengan nanti di akhir tahunnya. Bisa melepaskan semua beban-beban derita. Terutama dari percintaan nanti bakal jadi derita. Kalau kalian pun jomblo, saran aku di 2023, kalau kalian jomblo, jangan cari pasangan dulu. Dan jangan melangsungkan pernikahan. Gitu ya. Karena bisa saja akan ada banyak kebohongan di situ. Energinya memang kalian mungkin tidak beruntung di dalam percintaan, tapi sangat beruntung dan sangat naik secara jabatan, karir, dan keuangan atau bisnis yang sedang kalian jalani. Karena of Swords di akhir tahun menggambarkan kejelasan. Bisa saja kalian bakal dapatin kejelasan yang kalian mau. Ya, kalian harus memberanikan diri untuk membuat satu kejelasan, memberanikan diri untuk meminta kejelasan, dan berani membebaskan diri kamu dari toxic relationship kalau memang terjadi nanti. Atau memang di 2023 kalian cenderung di akhir tahun tuh bakal lepas selepas-lepasnya, bebas sebebas-bebasnya, dan menjadi diri kamu seutuhnya dengan menyendiri dan sendiri. Teman-teman, itu yang bisa aku sampaikan. Two of Swords, ya walaupun bingung dengan pilihannya nanti, bingung dengan masalah yang terdapat pada hidup kamu, tapi well, it is what it is. Kisera-sera yang sudah terjadi biarlah terjadi, mau gimana, aku nggak bisa. Kalau memang sudah ini ditakdirkan oleh semesta terjadi, ya udah, mau bagaimana, memang aku harusnya nggak fokus ke dalam percintaan. Aku mungkin harus fokus ke diri aku sendiri dulu. Daripada aku fokus ke percintaan, aku bakal didapati banyak dilema nih. Akan terjadi dilema. Karena Two of Swords ini juga ngomongnya tentang stuck in the middle gitu. Kalian punya uang, tapi kalian nggak dapatin cinta. Cenderung nanti terjadi banyak perselingkuhan ini gitu. Atau sebenarnya bukan perselingkuhan, tapi bisa aja energi-energi toxic relationship yang terjadi. Kalian punya raganya tapi nggak punya cintanya. Paham nggak sih? Ini jadi momok loh nanti 2023 untuk percintaan kamu. Tapi aku bisa assure buat kalian punya uang pada akhirnya. Nggak apa-apa lah ya. Yang penting kita punya duit. Yang penting kita punya duit, kita bisa beli barang-barang yang kita senangi. Tapi kalau memang ngomongin tentang cinta, menurut aku kamu harus melepaskan energi toksik. Sedari awal tahun sudah harus melepaskan energi toksiknya, energi ikatan-ikatan yang negatifnya, supaya ini bisa terhapuskan energinya dan kalian bisa bertemu dengan orang baru. Alangkah bagusnya kalau mau memulai hubungan di awal tahun, jangan dimulai 2022, karena masalahnya ini dimulai dari 2022 ya. Jadi untuk precaution dalam percintaan, cari pasangan di 2023 aja, kalau bisa di pertengahan tahun. Di awal tahun pun boleh sebenarnya. Aku harap masalah percintaan ini nggak jadi momok buat kalian ya. Harusnya kalian bisa mencegah dari pembacaan ini. Jangan ada konflik di dalam percintaan dan fokus ke manifest-manifest yang kalian mau. Kalian bisa punya rumah nih. Ya, prediksi-prediksi di 2023 kalian bisa punya rumah, punya bisnis yang stabil. Akhirnya kalian bisa berguna untuk orang lain, terutama dengan keluarga kalian sendiri. Bisa aja kalian tuh punya bisnis yang sangat besar, menaungi satu instansi, tapi bisa aja kayak, well, kamu tuh tadi aku bilang nggak dapetin kenyamanan yang kamu mau gitu. Memang masih ada kehampaan, kekosongan di dalam batin. Ya, teman-teman. Aduh, kita dulu. Aku ambil oracle-nya dulu ya. Kalau sudah ngomongin cinta ini bakal complicated dan jatuhnya kayak aduh males banget gak sih. Tapi udahlah ya, yang penting punya duit. 2023 melesat maju. Sudah gak perlu lagi mikirin pasangan kita, tapi fokus ke diri kita sendiri. Jangan lupa libatkan orang tua dan restu orang tua untuk hidup kita, jalan kita yang kita ambil. Ya teman-teman, kisi-kisinya tahun depan sudah aku bagikan buat kalian semua ya. Semoga kalian bisa memetik hikmah dari pembacaan ini. Kita akan minta oracle-nya untuk memberikan pandangan. Jadi di awal tahun kalian punya kesempatan ya. Punya kesempatan untuk berkembang dan memanifestasi mimpi-mimpi kalian. Membangun kerajaan bisnis kalian. Ngedapatin banyak kesempatan untuk diri kalian. Kejelasan-kejelasan. Tapi ini tidak terlepas dari peran orang tua kalian yang akan mendoakan kalian gitu ya. Dan bisa saja permasalahan-permasalahan bakal muncul di awal tahun dengan orang-orang yang sudah kalian ikat di tahun 2022. Di pertengahan tahun bisnis kalian jauh lebih maju. Tapi kalau kalian tuh bakal jauh lebih gak bisa konsen karena masalah di dalam percintaan makin tambahnya pelik. Saran aku tadi, kalau kamu memang mau punya relationship,
ikatlah di pertengahan tahun, itu akan jauh lebih baik. Dan kamu bakal punya banyak sesuatu yang kamu bisa banggakan. Punya rumah, punya mobil, apapun yang kamu mau ini bisa kamu dapetin. Ya, tapi syaratnya adalah memang mungkin fokus ke diri kamu sendiri aja dan belajar hal baru. Menyayangi diri kamu adalah syarat mutlak. Dan ini bakal banyak melepaskan energi negatif di akhir tahun, terutama di dalam toxic relationship. Ini adalah akhir tahun sudah kayak ngerasa enough is enough, mungkin sudah ngejalanin dari 2 tahun lalu juga energi ini, dan 12 Swords sudah kayak udah aku sudah nggak mau lagi, aku sudah milih untuk jalan kedamaian nih. Saatnya aku memilih diriku sendiri daripada aku memilih kamu. Kita minta saran oracle tentang ini. Kartu pertama adalah remove the mask. Mungkin kita harus tidak berpura-pura untuk menyenangkan semua orang dan berusaha supaya semua orang senang. Kita seharusnya tidak menggunakan banyak masker, atau tidak perlu berpura-pura untuk semua orang mencintai kita. Kita hanya menjadi diri kita saja di 2023, itu jauh lebih baik buat kalian semua ya. Dan di sini ada lintah. Hindari orang-orang yang memanfaatkan kamu. Ini bakal terjadi nanti ya, teman-teman yang negatif, hubungan yang negatif, orang-orang yang memanfaat kamu secara finansial, itu bakal jadi momok di dalam hidup kamu. Hati-hati ya. Shift from the fear to love. Jadi kayak waspada mungkin dengan energi-energi tersebut, tapi at the same time jangan membenci mereka. Berikanlah mereka cinta supaya energi mereka berubah menjadi cinta juga ya. Kalau kamu melihat teman kamu toxic, mungkin cintai mereka tapi sewajarnya aja. Di sini ada Ladybug, appreciate blessing. Walaupun kamu mungkin punya banyak masalah di 2023, tapi kamu masih bisa melihat hal-hal positif di dalam hidupmu di 2023. Appreciate small thing, appreciate apa yang sudah kamu miliki, dan semesta bakal mempersiapkan lebih banyak untuk dirimu. Monkey ya, jadi monkey ini mau kamu untuk lebih bisa membahagiakan diri kamu, lebih playfulness ya. Dengan apa? Cari teman sebanyak-banyaknya. Cari network sebanyak-banyaknya. Buka kesempatan untuk berkembang. Buka diri kamu lagi dan jangan menutup diri kamu lagi. Kamu pantas untuk bahagia dan memang kamu layak untuk dicintai. Teman-teman yang memilih kartu deck 3 dengan batu Green Aventurine, mungkin memang kalian punya duit karena kartu ini mau menggambarkan keberuntungan secara finansial. Tapi mungkin di dalam hati kalian ada kekosongan, tapi nggak apa-apa. I hope everything is fixed ya, semesta memperbaiki ya untuk dirimu. Terima kasih, thank you. Kalau kalian ngerasa pembacaan ini resonate dan berguna buat kalian bisa langsung komen, like, dan subscribe pembacaan ini ya. Terima kasih, namaste, I love you, bye bye from now, bye bye. What a reading, lalahain.